Bentar, Prof. Oke, silakan boleh dimulai Bu Agatha. Ya, Baik, terima kasih Bu Neng. ya. Terima kasih banyak bantuannya. Bapak Ibu guru hebat, kita mulai acara ini. Suara saya kedengaran nggih? Kedengaran Bu, Alhamdulillah jelas. kedengaran. Suara Jelas, saya Bu. kedengaran, Bu. Kedengaran Kang Idin. Selamat bergabung Kang Idin. Assalamualaikum semuanya. Maaf terlambat, ada Baik. urusan. Tidak apa-apa, baru mau dimulai kok. Siap. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, yang sering kita akrab dengan panggilan Kang Dero, selaku founder Canva Lover Nusantara. Mungkin belum hadir ya Bu Neng kelihatannya. Ya, beliau sedang menjadi fasilitator CGP. Ya, sedang ya, jadi nanti di akhir hadirnya. Terima kasih. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ihin Solikin SPDI selaku Ketua Canva Lover Nusantara yang sudah membersamai kita. Terima kasih kehadirannya Bapak. Yang saya hormati juga Ibu Neng Fitria Puspitowati SPD SI selaku Sekretaris Canva Lover Nusantara. Selamat bergabung. Terima kasih banyak bantuannya Bu Neng. Sama-sama. Yang saya hormati Ibu Suni Kartirahayu, ini senior saya, koordinator Canva Lover Kediri Raya. Sugeng dalu Bu Suni. Terima kasih. Masih semangat untuk belajar. Iya. Dengan Bapak Ibu guru hebat yang bergabung di sini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam seri webinar yang ke-16 dengan tema, ini temanya menarik sekali, TikTok sebagai media pembelajaran yang menarik bagi usia remaja. Nanti kita akan dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Suni Kartirahayu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya mohon izin untuk menyampaikan susunan acara malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari, mohon izin saya manggilnya Kang Ihin saja nggih Bapak, biar lebih akrab. Yang kedua sambutan dari Kang Ihin selaku Ketua Canva Lover Nusantara. Kemudian penyampaian materi dari narasumber Ibu Suni Kartirahayu. Yang keempat tanya jawab, yang kelima nanti penguatan materi dari Kang Dero, yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Kang Ihin. Monggo Kang Ihin, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kang Dero ya, Kang Denny Rohendi SPD MPD selaku founder ya Canva Lovers Nusantara yang malam ini subhanallah ya tentunya di agenda pekanan kita ya, beliau masih sibuk ya, dengan kegiatan sebagai fasilitator ya. Kita doakan tentunya semoga Kang Dero bisa segera gabung dengan kita dan berbagi praktik baiknya, berbagi motivasinya, dan kekhasan Kang Dero yang terus menyemangati kita ya agar
belajar. Dan juga yang saya hormati mohon maaf Ibu Neng ya, Ya, Neng terima kasih. Fitriani MPD yang insya Allah juga sangat-sangat membantu kegiatan Kanva Lovers Nusantara. Saya nggak bisa apa-apa nih kalau nggak dibantu sama Bu Neng. Sami-sami Kang. Mengkomunikasikan, mengkolaborasikan dengan berbagai pihak ya, sampai bisa alhamdulillah terlaksananya acara ini. Juga tim Kanva Lovers yang lain ada Bu Mariani, Bu Iin dan rekan-rekan, juga para ketua Kanva Lovers Nusantara di berbagai tempat ataupun kabupaten, kota, provinsi ya, yang malam ini alhamdulillah bisa hadir ya membersamai acara kita. Dan tentunya para peserta webinar ya, seri webinar yang ke-16 alhamdulillah sudah berada di ke-16 edisi 16 yang secara perlahan namun mudah-mudahan pasti manfaatnya bisa kita rasakan ya. Terima kasih kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira ya. Thank you so much for your participation. You are welcome. Yes. welcome. Luar biasa ini di tengah kesibukannya malam yang harusnya kita rebahan, rehat begitu ya, atau bercengkrama dengan keluarga, tapi semangat belajar kita untuk terus menjadi pembelajar sejati begitu ya, dengan aneka keilmuan ya, khususnya di komunitas kita Kanva Lovers Nusantara ini tidak menghalangi begitu ya untuk bisa hadir kembali di sini walaupun memang harus berkorban ya, waktu, kuota dan lain sebagainya ya. Semoga Allah balas dengan keberkahan buat kita semuanya. Dan yang terpenting adalah kemampuan bagi kita untuk mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita pelajari, kita dapatkan, khususnya untuk para peserta didik kita ya, bagi yang diberikan amanah sebagai guru. Kalaupun yang non guru juga masih banyak manfaat lainnya ya. Apalagi TikTok kan tidak hanya buat dunia pendidikan nih ya. Ya. Kita buat motivasi dunia kerja ataupun juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya. Daripada digunakan untuk yang hal-hal mohon maaf ya, misalkan sekedar main-main saja begitu ya. Bukan dilarang tapi mungkin porsinya harus dikurangi nih gitu ya, harus banyak yang bermanfaatnya begitu ya, supaya bisa dirasakan baik buat diri kita sendiri ataupun yang lain begitu. Dan secara agama juga hal yang bermanfaat bisa disebarkan sehingga menjadi nilai amal yang jariah begitu ya. Amin. Sudah wafat pahalanya mengalir terus ya, Masya Allah. Ini para pembicara dan semua kita mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah tersebut gitu. Amin. Apalagi menyebarkan lagi, mengamalkan juga. Para peserta didik juga kita juga ikut menyebarkan ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan itu menjadi pahala yang mengalir. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat insyaallah. Amin ya Hingga rabbal terima kasih khususnya tadi belum saya sebut, mohon maaf nih, narasumber spesial kita malam ini yang saya hormati Ibu Sunik Kartirahayu SPD MMPD, Masya Allah. Terima kasih Bu Sunik. Wah udah siap nih, wajahnya sudah secerah hati kita. Terima kasih. Berbagi materinya. TikTok memang luar biasa nih ya, baik secara manfaat untuk pembelajaran, dunia bisnis ya. Ada yang live TikTok ya berjam-jam gitu, rela berjam-jam gitu ya. Karena memang cuannya juga banyak katanya. Iya. Saya cuma nyimak aja, belum praktek gitu ya. Saya itu sampai pernah nanti, loh, Kang, bantu teman mempromosikan kos-kosan, nggak nyampe belum lama kos-kosannya langsung penuh ya berkat TikTok. Tuh kan manfaat TikTok tidak hanya pembelajaran Pak, berbagai manfaat
Iya. Apalagi ini buat pembelajaran. Anak sekarang siapa sih yang nggak kenal TikTok kan gitu ya. Nah, pasti tentunya bisa kita manfaatkan sebagai salah satu alternatif yang menarik untuk pembelajaran khususnya digemari di usia remaja. Baik itu saja ya, karena saya juga udah nggak sabar nih pengen nyimak materinya dari Bu Sunik yang insya Allah juga tadi udah disampaikan ya oleh moderator kita. Dan selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Assalamualaikum Kang Ihin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak wabarakatuh. Kak Ihin. Terima kasih Kang Ihin, terima kasih banyak untuk semangatnya, untuk motivasinya. Bagi kami terutama saya ini yang baru juga mau belajar sama Bu Neng juga, ini sering hubungan sama Bu Neng juga. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya adalah penyampaian dari materi dari Ibu Suni Kartirahayu, SPD MMPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Pelemahan Kabupaten Kediri. Beliau juga sebagai koordinator Canva Lover Kediri Raya dan juga ini yang paling mantap, beliau adalah pengajar praktek angkatan 9. Begitu semangatnya beliau. Sama Ibu barengan ya. Luar Kang Ihin. biasa, Provinsi ya. mantap. Tidak janjian ya Kang Ihin. Ini sama hebatnya dengan Kang Ihin ini. Alhamdulillah. Satu angkatan kita. 9. Baik Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Suni. Monggo Bu Suni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih Bu Neng? Jelas sekali. Monggo Bu. Terima kasih Bu Vita. Saya panggilnya Bu Vita Bu Neng. Oh iya, silakan Bu. Ini SMP-nya Bu Vita itu SMP Negeri 1 Tarokan. Mungkin di ujung Kabupaten Kediri. Kira-kira di Google Map itu ada enggak ya Bu Vita? Kecil ada tapi kecil Bu Suni. Soalnya saya pernah pendampingan K13 tahun 2000 berapa itu ke sana. Mewah. Ya, bukan sekolahnya main. mewah Bapak Ibu. Sekolahnya mepet sawah, kanan kiri Sawah. sawah. Iya. Seger Bu, sejuk. Iya. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini Allah masih berikan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan agenda Canva Lovers Nusantara seri ke-16. Yang terhormat Kang Dero atau Bapak Denny Roendi MPD yang membuat saya terkanva-kanva, jatuh cinta pada Canva sampai level 6 ikut terus. Sampai sertifikatnya saya kolasekan. Juga Kang Ihin sebagai Canva Lover, Ketua Canva Lovers Nusantara, Bu Neng yang humble sangat membantu, siap online 24 jam. Walaupun putranya sakit juga nggih. Sudah sembuh alhamdulillah. Sudah sembuh. Juga Bu Mardiani dan kru Canva Lovers Nusantara yang lain, juga tak lupa saya senggol ini, saya colek bestinya Kang Dero, Mbak Dona Yuliasari yang cetar dan memotivasi untuk terus mempelajari Canva. Juga yang memfasilitasi pertama yaitu walaupun tidak ada di sini, Bang Fauzan Masri, serta Bapak Ibu yang sekarang sudah hadir pada Tatap Maya webinar ke-16 Canva Lovers Nusantara. Ini adalah wajah-wajah Canva nih. Bu Erna Supriyati, Bu itu saya hampir tiap sesi ada nih. Kemudian Bapak Ibu, tidak lupa salam sehat, penuh semangat, terus belajar dan bergerak dari Kota Tahu Kediri. Tahunya saja takwa Kang Ihin, orangnya juga lebih takwa. Berarti Ibu banyak tahu ya. Bang Kota Tahu Kang. Bapak Ibu, mengapa saya mengambil tema TikTok? Itu karena hampir semua murid saya
murid saya SMP Bapak Ibu, itu kan dibilang dewasa belum, anak-anak enggak mau. Dibilang anak-anak mereka enggak mau lah. Terus saya tanya itu hampir semua punya aplikasi TikTok. Betul. Nah, saya pertama itu ya mulai tersenggol itu ketika tatap muka terbatas. Waktu itu kan anak-anak masih diperbolehkan membawa HP. Nah, yang di artis TikTok kan itu gurunya. Nah, saya khawatirnya kan nanti kalau viral negatif. Karena di situ dialognya begini. Tidak masuk dicari, masuk diseneni. Maksudnya dimarahi begitu. Itu ada gurunya terus ada murid, lalu saya klarifikasi ke gurunya, emang anaknya nyan marahi apa? Enggak, cuman saya tanya kok enggak mengerjakan tugas kenapa? Dengan terus di TikTok kan enggak enak, jadinya gurunya enggak masuk dicari karena masih pertemuan tatap muka terbatas waktu itu. Akhirnya saya tertarik TikTok itu gimana, dan pada Canva Juara itu ada materi TikTok dari Mbak Dona Yulia Sarina. Akhirnya gayung bersambut, kalau anak-anak enggak diarahkan itu kan TikToknya mereka pikir cuma untuk jedak-jeduk terus yang geol itu. Nah, anak-anak TikTok itu juga bisa untuk pembelajaran. Nah, saya kaitkan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya minta membuat video izin share screen dulu nggih. Silakan. Itu pada topik 1 dulu tuh kan materinya tentang hope, wish, and congratulation. Maaf Bapak Ibu, saya mengajar bahasa Inggris jadi contohnya bahasa Inggris nih. Nanti tolong di ATM sendiri, amati, tiru, dan modifikasi. Waktu itu chapter 1 kan tentang hope, wish, congratulation. Jadi mendoakan orang lain, kemudian bila orang lain yang kita doakan itu sudah berhasil, kita ucapkan selamat. Nah, itu saya minta buat di video TikToknya, kalau sudah mengumpulkan baru saya kasih nilai. Coba saya izin share screen dulu. Sudah muncul Bu Neng? Belum Bu. Proses. Ya sudah Bu, silakan. Nah, ini salah satu. Good morning, Krista. Are you ready for painting competition? Sure, I'm ready. I hope that we will win the competition. Thanks, Krista. You're welcome, and once again, good luck. Congratulations, Tanya. I'm happy for you. You are winner of the competition painting. Okay, Krista. You're welcome. Nah, itu tadi salah satu dari contoh siswa saya yang sudah memanfaatkan media TikTok untuk membuat laporan hasil pembelajarannya. Jadi memberikan doa dulu, kemudian anak-anak berarti kan paham, oh ternyata TikTok tidak hanya untuk jedak-jeduk itu tadi. Kemudian sebetulnya TikTok itu sangat disiplin ya. Misalnya kalau kita mau unggah video TikTok yang misalnya keluar dari kamar mandi terus cuma pakai handuk, itu langsung di-ban. Langsung di-ban, jadi kita enggak boleh lagi menggunakannya. Jadi saya jelaskan pada anak-anak seperti itu juga, bahwa TikTok itu sangat disiplin. Jadi kalian hati-hati menggunakan walaupun itu menyenangkan. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk media pembelajaran. Sekarang TikTok yang untuk media pembelajaran. Izin share screen lagi Bapak Ibu.
Saya ke Project Canva. Sudah muncul, Bu Neng? Ya sudah, silakan Bu. Sebentar, masih muter. Nah, untuk media pembelajaran setelah chapter 1 tentang hope based congratulation, saya masuk ke procedure text atau teks prosedur. Nah, itu saya buat di Canva. Bapak Ibu untuk membuat video seluler seperti ini semua sudah bisa nggih? Tolong ditulis di kolom chat panjenengan. Jadi ini video seluler atau video TikTok, nanti kita buat TikToknya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, berarti kita langsung tidak mulai dari nol. Nge. Bagi yang ingin mulai dari nol, tolong ditulis di chat box-nya. Sudah bisa, sudah pernah dari nol. belum pernah, sudah pernah, belum, saya belum, sudah pernah, sudah, belum sama sekali. belum. Bagaimana Bu Neng ini? Ada yang belum, ada yang Ya, sudah? sepertinya untuk memfasilitasi semuanya yang sudah biar lebih paham, yang belum mendapatkan yang apa yang bisa dipahamkan bisa lebih baik lagi, bisa mulai dari awal gitu. Oh nggih, terima kasih Bu Neng. Bapak Ibu, saya lanjutkan nggih untuk share screen-nya tadi. Saya ke beranda Canva dulu nggih. Nggih. Bisa dilanjut Bu Neng ini? Bisa, silakan. Bisa. Saya Ya, Bu. ke beranda Canva dulu. Nah, ini muncul Bapak Ibu layar saya yang ini. Sudah. Itu Sudah. TikTok saya tulis VT, bukan Vita nggih, walaupun tadi moderatornya Vita. Tapi Tapi layarnya belum berubah, Bu. Loh, belum. Belum berubah, tapi masih tetap. Diturunkan dulu terus share screen lagi. Oh, Iya, baru project itu Begitu ya. kadang kalau ini saya sinyal stop sepertinya. dulu, baru share screen lagi. Iya, nggih. Pilih tab. Ini bagikan. Sudah muncul Kang Ihin? Belum. Belum proses ya. Belum. Ya, ini loading. Ini Ah, sudah. kan sudah berubah Ya, kan? sudah ada tulisan PT ya. Ya, VT ini video TikTok nih, video TikTok. Oh, bukan Vita. VT. Oh ya. Video TikTok untuk pembelajaran. Yang pertama, yang jelas nggih, buka Canva. Beranda Canva dulu, kemudian pilih buat desain. Kemudian langsung pilih video TikTok. Kemudian boleh pilih template atau blank. Boleh yang kosong atau yang ada template-nya. Nanti kalau ada template-nya berarti kita edit sesuai mata pelajaran. Kemudian unduh desain, bagikan ke TikTok. Untuk membagikan ke TikTok kita pakai aplikasi Screen Mirror. Nah, Bapak Ibu, yang ini saya tutup dulu. Kembali ke beranda Canva.
Nah, tadi yang pertama buat desain, kita pilih buat desain, terus kita pilih langsung video TikTok. Video TikTok. Kok belum ada nggih Bapak Ibu? Oh ada. Ada. Nah, video TikTok. Nah, langsung muncul, ini berarti tandanya kalau ini video bukan presentasi. Saya pilih yang blank saja Bapak Ibu, yang kosong saja. Kemudian kita ganti dulu, ini procedure tab. Belum muncul. Belum muncul? Belum muncul, Bu. dari desain itu. Masih sampai mana Bapak Ibu? Proyek. Kalau buat desain. ya kolom pencarian video TikTok baru Iya. sampai Ya, situ. kolomnya itu belum berubah, masih Lalu video video TikTok. TikTok. Oh, belum berubah. Ya. Mungkin efek jaringan. Mungkin Bu Suni bisa Iya, bisa jadi. tanpa background dulu. Okem dulu nggih saya. Ya, ya. Ah, boleh, boleh. Boleh, Aven dulu boleh. Bentar. Coba keluar lagi, Bu. Terus masuk lagi ke Canva. Nggih, saya hentikan dulu. Kembali ke Canva. Oke. Bagikan. Sudah? Sudah. Ya. Ya, Ya, ya. kemudian kita pilih desain. Bu. Ya. Ya, coba diketikkan lagi video TikToknya, Bu. Ini yang tadi kok tidak terlihat. Nah, saya tutup dulu Bapak Ibu. Sudah buat desain, kemudian video TikTok, Iya. ya, video TikTok. Kalau Bapak Ibu pilih yang ada template, template-nya banyak sekali Bapak Ibu nggih. Scroll turun banyak, itu sudah hafal nggih. Tapi saya ambil blank space saja. Belum kelihatan, Ibu. Belum Loh, muncul Bu kelihatan. Suni. Video TikToknya udah diklik, Bu? Sudah. Belum Di muncul ya? kolom pencariannya. Pakai share-nya aja, share Iya. layar aja, jangan tab. Sebentar. Ini Ya, mungkin sudah share-share layar aja, Bu. Apa mungkin bisa dibantu Bu Vita mau yang share layar atau saya yang share layar, Bu Suni yang Mungkin memandu? ini Bu Neng yang share layar. sudah kelihatan belum Bu Neng untuk beranda kanvanya? Kanvanya kelihatan Ibu, tapi masih Masih yang proyek itu, Bu. Masih desain, kolom masih pencarian desain. Bu. Ya, Karena masih share-nya proyek. tab, jadi kalau ada tab baru nggak nampil gitu, Ibu. Oh, gitu. Oh iya, dirubah ke ini aja, Bu. Share-nya share layar. Share layar. Sebentar, ini saya tutup dulu nggih. Ya, Ya, Saya tutup dulu. dulu. Nanti share screen yang layar. ya, Kembali. Share screen. ya. Terus Kemudian pilih yang saya layar. ambil seluruh layar. Ya, coba. Ya, betul. Tab. Nggih, terus Dipilih yang mana yang akan ditampilkan. lah ini yang ditampilkan. Kok nggak muncul ya Bu Neng? Bentar. Bagikan. Nana Bu Suni bisa? Ya, coba bismillah. Ya, terus masuk ke Canva-nya. Langsung Bu.
Sudah muncul? Ya, udah muncul sekarang, Bu. Ya. Sekarang sudah Alhamdulillah, bisa. ternyata harus share layar ya. Makasih Iya. Kang Ihin udah memberikan Iya solusi. betul, alhamdulillah. Terima kasih Kang Ihin. Kata Kang Dero, jreng. Jreng. Nah, Iya. ini kemudian kita pilih video TikTok deh. Tadi Ya, sudah video TikTok. sudah. Saya ambil yang kosong Bapak Ibu. Kemudian kita ganti di sini procedure text biar enggak lupa. Karena materinya teks prosedur, kemudian saya cari unggahan dulu. Nah, saya cari unggahan ini dulu di Canva berapa itu kita belajar pakai logo ya Bu Neng. Ada enggak logo saya? Nah, ini logo sekolah saya. Saya masukkan dulu karena ini untuk pembelajaran, jadi biar anak-anak tahu ini logonya sekolah. Kemudian logo saya kok enggak ada ya? Dan enggak usah dikasih saja logo saya. Langsung saya kasih judul saja. Apa yang sudah dikopikan, yang sudah saya siapkan ini ya Bu. How to make mango juice. Nah, sudah, tinggal ganti huruf biar enggak open. Saya ganti pakai Nah, yang membuat senang di Canva itu kalau utak-utik enggak puas-puas ya Bapak Ibu. Jadi gonta-ganti gitu. Ganti ya. Karena template-nya banyak. Sampai akhirnya sampai malam utak-utak itu saja. Betul sekali. Terus kita tambah lagi gambar jusnya. Kalau misalnya gambar jusnya tidak nemu, kita cari di apa itu di Google ya Bapak Ibu. Browsing gambarnya. Coba saya cari dulu. Dari apa Bu? Elemen apa Bu? Oh, dicari di elemen saja ya Bu Neng. Elemen banyak Iya, itu. maksimalkan elemen aja Bu. Elemen masih banyak. Nah, ini saya pakai ini. Nah, Bapak Ibu ini efek ini di Canva 6 ya Bu Neng ya, efek. Iya, betul. Nah, biar kelihatan seger, jadi ada bayangan, efek bayangannya sudah bisa buat ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah. Sudah. Jadi kita tempel gambar yang ini, terus tempel lagi yang kedua dibalik, terus transparansinya dikurangi sehingga jadi seperti ini. Ya. Judulnya How to Make Mango Juice, cara membuat jus mangga. Kemudian kita kecilkan dulu biar ada tambahan nanti untuk membuat tulisannya. Nah, kita beri keterangan bahwa mangga itu adalah buah yang umum di Indonesia, di negara kita. Ketika musim buah itu, buah mangga, kita bisa membuat
jus mangga, jadi tidak hanya menikmatinya dari buah itu. Nah, untuk tampilan filenya saya pakai beli cetakan nggih Bapak Ibu, jadi biar tahu batasnya. Kemudian background-nya biar lebih seger, kita pakai background-nya. Saya suka yang biru-biru Muda. Nah, tapi enggak transparan betul begini ya, terlalu mencolok. Berarti ini harus diedit foto, buang layar, buang latar ya. Ya, buang latar. Nah, menghapus latar belakang karena tadi putih sekarang jadi biru. Sudah Bapak Ibu. Oh, warnanya hampir sama. Saya sini kurangi dulu. Nah, sudah jadi, ini keterangan awalnya. Kemudian untuk halaman 2 kita copy saja, kopas saja, duplikatkan satu halaman, jadi kita tidak buat lagi. Nanti kita tinggal edit di sini Bapak Ibu. Keterangannya kita hapus dulu. Sekarang prosedurnya ini kita kurangi transparansinya biar tulisannya nanti terbaca jelas. Nah, bisa dikurangi lagi. Kemudian kita beri prosedurnya. Nah, buat unit ini berarti yang kita perlukan untuk membuat jus mangga. Setelah itu kira-kira transparansinya kurang apa enggak ya Bu Neng? Tulisannya jelas enggak ini? Jelas Bu. Jelas Bu, bagus. Setelah itu step atau langkah-langkahnya, karena pada prosedur teks itu isinya cuma judul, kemudian material atau bahan-bahan, dan langkah-langkah. Itu gambar mangganya bagaimana Bu yang? Gimana Bu? Gambar mangganya? Iya, nempel gambar mangganya itu dari mana Bu? Oh, nempel gambar mangganya. Itu cari gambar di YouTube satu nggih yang bagian atas. Terus kemudian kita buat lagi tapi terus dibalik sehingga menghadapnya ke bawah itu sebagai bayangannya. Mungkin bisa dipraktekkan Bu bisa dipraktekkan. Iya, itu di slide sebelahnya. Nanti saya bisa dihapus lagi dulu, ya. Nah, saya tambah dulu. Bisa contoh elemen lain, gambar lain terus dibalik gitu Bu. Oh bisa. iya, betul. Saya cari jus jeruk saja nggih. Ya. Jeruk. Malam-malam oranges. Jadi kepingin jus ini. Malam-malam jus. Semangka Bu, semangka. Oh, semangka. Semangat Kakak. Melon. Semangat Kakak. Iya, semangka. Oh, ini. Seger. Itu merah. Merah seger ini. Aduh. Seger banget ini. Enggak enak kalau hitam. Cari yang enggak hitam. Nanti dibuang layar. Oh iya, lupa. Belakangnya bisa Bu. Itu loh yang buat kita Canva itu terus enggak ingat waktu. Karena mesti ya ini kan sudah dapat nggih Bu. Ya. Kita copy satu lagi. Nah, kita copy satu lagi pas gini dah. Setelah itu dibalik vertikal jret. Nah, terus transparansinya kita kurangi sehingga seperti bayangan. Ya, begitu. Luar biasa, keren Bu. Itu kan level 6 Bu Rahma. Oh iya, Bung. Sudah nggih? Bisa. Apa sambil praktek saya tunggu?
Sudah. Lanjut, Bu, lanjut. Ya, sudah. Lanjut, Lanjut, Bu. Bu. Nah, Lanjut. Oke. Lanjut aja lanjut. Ini Lanjut. sudah sampai step wash dan seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian kalau TikTok itu maksimalnya 3 menit Bapak Ibu nggih. Maksimalnya Nggih. 3 menit. Cuman ini Webinar. karena Ikut praktek webinar. nggak usah sampai 3 menit, enggak apa-apa ya Bu Neng? Siap, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti Merdeka Ibu. ya selebihnya biar kreativitas Bapak Ya, Ibu. sekarang kita preview dulu Bapak Ibu. Kita preview dulu coba. Nah, sudah jalan nggih. Ini kena kok. Pelan ya Pak. Nggih. Nah, sudah jalan. Tarik itu. Sudah siap. Kalau kita mau tambah suara Bapak Ibu, kita tambahkan suara, berarti kita klik audio. Nah, kita pilih sembarang nggih. Atau ini. Nah, maaf. Sorry sebentar. Ini kita bisa pakai sembarang suara itu enggak kena enggak kena cas nggih Bu Neng kalau dari Canva yang kita ambil. Betul. Nah, sudah dianggap enak. Nanti anak-anak enggak ngantuk kok dengar ini. Ami. Kalau misalnya kita pengen tambah suara kita untuk rekaman, berarti dibagikan itu. Kok enggak mau nggih? Nah, dibagikan itu kita masuk ke studio rekaman di tampilan ini. Nah, kita tambah suara kita sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu silakan berkreasi nggih. Saya pakai suara dari audio musik saja. Setelah itu kita ke TikTok Bapak Ibu. Ke TikTok kita pakai screen mirror. Nah, pakai screen mirror, kemudian kita pakai HP seperti kalau kita sinkronkan WA, nggih, pakai di HP kita juga sudah harus ada aplikasi screen mirror. Ya. Kemudian untuk jaringannya harus sama. Kalau misalnya di HP pakai IndiHome, maka di laptop juga pakai IndiHome. Kalau di HP pakai tethering data seluler, maka di laptop kita juga tethering pakai data seluler. Sebentar, ini kok belum ketemu ya. Sabar nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya izin membisukan semua kecuali narasumber J, biar suaranya jernih. Boleh, Bu. Nah, ini kita scan mirror dari HP saya. Apakah sudah muncul layar HP saya, Bapak Ibu? Sudah, tapi ada tulisan koneksi tidak aman. Demi Canva lover semua aman, Bu Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, aman. Masih muter. Masih muter. TikToknya belum muncul. Nah, ini sudah layar HP saya sudah muncul nggih? Sudah. Layar saya sudah muncul. Sekarang saya cari Canva tadi. Saya cari Canva tadi. Tuh, koneksinya kok hilang.
Ya memang ini Bun, screen mirror itu membutuhkan koneksi yang tinggi dan Tinggi. ya memang ketika berbarengan dengan kita Google Meet gini memang kadang ini trouble. Bisa salah kalau seperti ini nggak jalan, saya Nggih. alternatif lainnya adalah HP kita masuk ke Google Meet. Misalnya kan Ibu pakai PC ya, yang HP kita masuk Google Meet dengan akun yang berbeda, maka bisa muncul kan apa semua langkah-langkah yang akan kita tampilkan di HP seperti itu. Itu solusi jika pakai screen mirror tidak lancar karena memang begitu saya kemarin jadi narasumber poster Canva lewat HP Iya. untuk siswa ya gitu ketika Google Meet bareng dengan itu memang trouble karena memang screen mirror itu butuh koneksi tinggi ya jadi solusinya itu Bu monggo HP satunya HP yang di HP masuk ke Google Meet kita nah nanti akan saya tampil presentasinya dari HP-nya itu. Sebentar Bu Neng. Berarti kemarin dicoba itu lancar loh Bu Neng. Ya, kalau nggak sambil Google Meet biasanya lancar gitu. Bu. Ya karena ini sambil Google Meet, saya ngalami kemarin juga begitu Bu. Jadi akhirnya nggak pakai screen mirror, akhirnya pakai HP itu masuk Google Meet. Jadi Google Meet-nya lewat PC untuk presentasi kita, satunya untuk yang HP untuk menampilkan isi HP. Sebentar Bu Neng, sebentar. Kalau itu saya belum pernah malah Bu Neng. Ini tujuan Ibu menampilkan TikTok-nya kan Bu? Iya, betul. Nah, iya, jadi Ibu gini aja, apa namanya? Ibu masuk di HP, masuk Google Meet, nanti share screen dari HP. Share screen-nya dari HP. Iya, nanti ya, jadi kan, silakan Bu, ya apa lewat HP, WhatsApp, di grup itu kan ada link Google Meet, diklik di HP tersebut. Sebentar Bu Neng. Canva Lovers ini. Ya lewat HP ya Bu ya. Iya sudah. Bukanya lewat HP. Sudah. Ini saya cari link Gmeet-nya dulu ya Bu Neng. Ini ya. Oh iya, copy paste kan Bu. Sebentar saya. Loh, ini tetap dari salah. Iya, lewat HP Bu, jangan lewat laptop. Kan Ibu udah lewat laptop. Nah, sekarang lewat HP. Ya, lewat yang laptop sudah standby tetap. Ibu double. Sekarang Ibu buka Google Meet-nya lewat HP untuk mempresentasikan TikTok-nya. Canva Lovers Nusantara ini Google Meet nggih. Ya. Sudah. Sudah Bu Neng. Ya, udah masuk ke Google Meet-nya. Saya gabung ini ya. Iya, klik gabung. Sudah. Ya, udah masuk belum? Soalnya belum sudah yang di laptop dihentikan dulu berbaginya. Makasih Bu Yusufiani. Yang di laptop ya. Sudah. Sekarang yang di HP sudah bergabung. Sudah. Ya, sekarang yang di HP scene screen. Yang di HP share screen. Share screen tampilkan bagikan layar nggih sudah. Ya, betul. Mulai berbagi. Nah, terus yang di gitu. Sudah muncul nggih? Sudah, seperti itu. Nah, saya buka Canva dulu berarti. Ya. Terima kasih Bu Neng. Ya sama-sama. Berarti kan sambil belajar nih.
Ya, ini soalnya saya pengalaman belum lama, Bu. Seminggu kemarin saya jadi narasumber poster Canva di P5 kelas siswa, khusus siswa. Trouble seperti itu. Akhirnya saya langsung dapat ide lewat ini ternyata bisa. Oh iya, terima kasih Bu Neng. Sudah nggih? Nggih, silakan Bu. Ini yang dari Canva tadi diunduh dulu, bagikan, belum muncul, bagikan ini, bagikan, unduh, 3 halaman. Ini Bu, yang di HP mikrofonnya sudah dimatikan? Oh, belum. Oh ya, dimatikan dulu Bu, biar nggak bergema. Nah, oke. Nah, sudah Bu Neng, sudah. Nah, oke. Ini kemudian unduh nggih. Nah, berjalan. Nah, terima kasih Bu Neng. Kalau enggak gini enggak belajar. Kemarin langsung bisa pakai screen mirror itu. Iya, kalau tanpa Google Meet lancar Bu screen-nya. Ya, ada yang lancar, tapi kalau Miss Dona itu sama Kang Dero sering lancar. Kalau saya kemarin sempat trouble seperti ini, makanya solusinya seperti ini. Iya. Kemarin saya juga pakai Google Meet. Ini langsung ke TikTok nggih? Iya, silakan. TikTok. Bapak Ibu, proses masuk ke TikTok, kemudian sudah jadi nggih? Iya. Outputnya posting, lokasi enggak perlu, kemudian opsi lainnya tidak perlu, langsung posting. Masih berjalan. Agak lama Bapak Ibu untuk ke video TikTok. Nah, sudah. Kalau kita mau share, maka kita ambil titik 3, kemudian salin tautan. Nah, salin tautan sudah disalin, kita kirim ke WA. Bisa ke WA grup kita nggih. Tempel TikTok. Sudah jadi. Ya. Nah, atau Bapak Ibu, untuk ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Berarti ini sudah jadi video TikTok media pembelajaran yang terkait dengan materi kita. Nah, ini sudah bisa diputar, sudah terposting, berarti sudah berhasil media pembelajaran kita. Kemudian mohon izin saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu, untuk membuat media TikTok kita bisa berangkat dari CapCut. Anak-anak biasanya sebutnya capcut karena tulisannya memang capcut. Tapi kan bahasa Inggris enggak boleh dibaca tulisannya nggih. Nggih, harusnya CapCut ya. Saya sering jelaskan ke anak-anak, jangan dibaca capcut karena itu bahasa Inggris bacanya CapCut. Nanti kalau kamu baca tulisannya tumbas sampo apa le, Pantene. Nah, ditertawakan sama penjualnya. Lebih parahnya nanti kalau kamu beli susu apa le, tulisannya kan DANCOW. Langsung kamu diusir nanti sama bakulnya. Gitu. Jadi dari CapCut Bapak Ibu nanti kita juga bisa edit, nanti larinya langsung ke TikTok. Nah, seperti ini. Saya biasanya untuk menyapa anak-anak pagi itu ambil salah satu template nggih. Misalnya seperti ini. Satu kata hari ini
kita ambil, gunakan template, terus kita edit, nah jadi. Misalnya kita ambil foto atau video apa sembarang nggih. Nah, sembarang kita ambil ini, perhatiin jauh, langsung ke video TikTok. Jadi. Nah, jadi ada 2 cara kita buat video TikTok dari pembelajaran tadi, dari Canva, terus yang ini dari CapCut. Tetap mencukupi aku dengan rezeki yang penuh dengan berkah. Amin. Nah, itu kita ekspor langsung ke TikTok tanpa watermark. Proses. Jadi ini biasanya untuk menyapa anak-anak pagi. Nah, itu saya cepet-cepetan buatnya pakai dari CapCut itu. Tapi kalau media pembelajaran kan harus dari kita buat desain di Canva dulu. Nah, berikutnya sama dengan tadi, langsung posting. Udah jadi. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kenapa saya ambil TikTok walaupun itu disukai remaja, padahal saya usia senja biar saya tetap seperti anak remaja. Silahkan Bu Vita. Keren, Iya. keren, Bu, keren. Keren, luar Ya, biasa. keren sekali. Beda kelas semangat sama anak muda, Bu. Terima kasih Bu Suni. Lebih hebat. Saya keluar dulu nggih. Oke, silakan. Ya, Bu. Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari Bu Suni, sangat menarik nggih. TikTok sama apa tadi CapCut itu tadi. Saya juga enggak bisa bahasa Inggris soalnya saya guru bahasa Indonesia. Jadi bacanya sering baca apa aja. Kang Gini tuh juga master English kok. Master Iya. beliau. Mohon maaf kalau salah pengucapan. Still Luar learning, Bu. biasa. Luar biasa sekali Bu Suni, sangat menginspirasi. Saya juga sering menggunakan TikTok untuk penyampaian materi, soalnya lebih mudah anak-anak untuk menerimanya karena mereka tidak bosan. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan nggih Bu Neng, langsung saja nggih saya Ya, jawab nggih. silakan. Ini tadi Bapak Muhammad Holilur Rahman dan Ibu Eka Ramawati dari tadi mengangkat tangan. Monggo jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Bapak Muhammad Holilur Rahman, monggo Bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Masih di mute. Sudah saya buka kok, Bu. Ini sudah saya buka, sudah tidak saya bisukan kok. Nggih. Monggo Bapak. Atau boleh yang Bu Eka dulu. ya. Bu Eka dulu. Bu Eka. Iya, Bu Eka bismillahirrahmanirrahim. Ramawati. Ya Bu, Eka itu ya kameranya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya mau tanya, ya tadi dari Canva ya Bu. Tadi Eka tuh sangat senang sekali melihat uploadan kita dari Canva. Setelah itu kita unduh kan ya Bu. Setelah diunduh ya kita itu untuk ukuran ya Bu, apakah kita di PDF-kan dulu atau apa gimana tadi tuh kurang paham gitu di situ ya untuk ukuran. Jadi apakah kita disarankan ke PDF atau ke untuk diunduhnya itu untuk diposting ke TikTok itu. Hanya itu aja Bu bentuk ukurannya, apa bentuknya PDF atau gimana ya Bu biar kelihatan pas gitu untuk anak-anak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Iya Bu. Tadi unduhnya langsung video MP4. Ya. Terus dibuka TikToknya, terus dipilih unggah, terus videonya tadi yang diklik unggah, kemudian berikutnya
posting. Sudah jadi. Oke, siap. Terima kasih Bu, sangat luar biasa. Ya, ya Bu, terima kasih Ya, atas penjelasannya. sama-sama. Berarti kita bikin video di Ya, MP3. Oke, siap. segera Terima kasih Bu. dicoba biar enggak lupa. Iya, siap. Langsung dicoba pagi. Iya. Selamat pagi, terima kasih Bu. Terima Assalamualaikum. kasih Bu Eka. Iya. Kalau enggak gini enggak belajar. Nggih. Iya, Iya. iya Bu. Terima kasih. Tapi memang kalau dari Canva memang mantap Mantap. Canva. Ya, Iya, Canva Bu. Canva. Iya, Cuman iya. Iya. bagi saya jeleknya itu enggak puas dengan satu template dengan pilihan Iya, itu mesti betul. saya ganti scroll up, Betul. scroll down, scroll up, Saya scroll juga down. gitu, Sampai Bu. akhirnya malam ketika ikut sesi Kang Dero itu kadang sampai jam 1, setengah 2 itu saya baru selesai Iya. karena asiknya. Iya Bu. Jadi kebablasan suka sampai 5 template ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Eka. Ini Iya, yang sama-sama. dari kolom chat ya Bu Suni. Ini Ya, ada Ibu silakan. Meli. Ibu Nggih. Meli tadi menanyakan tadi gambar yang dibalik gimana caranya supaya bisa jadi bayangan. Oh, Soalnya pas dibalik gambarnya, gambar kiri kanan atas dan bawah enggak sama. nggih. Monggo. Berarti saya praktekkan lagi nggih. Ya, silakan Bu. Nggih, Nggih, saya monggo. praktekkan lagi. Tadi dari seluruh layar nggih, Kang Dero, Nggih. Kang Ihin. Iya betul, seluruh layar Bu, biar Seluruh layar, kemudian bagikan. Nah, yo ini faktor saking ngeyel-ngeyelnya nih Kang Ihin. Oh, ini mantap Ibu. Saya juga kangen. mantap Bu. luar biasa. Oh. Saya di PP itu juga paling senior. Jangan dibilang tua, saya senior. Ya, aja. senior. Menginspirasi Bu. Betul. Dari Age sebentar is only a number. yang Yes, dari that's right Bu. saya tambahkan dulu ya, sebentar. Buat blank dulu. Nah, sebentar. Ini misalnya kita mau ganti ndak biru ya, ndak biru. Oke. Sorry. Kita pakai yang diganti aja dari sini Bapak Ibu. Dari sini nanti kita ganti hijau nggih. Masuk biru terus. Ganti hijau saja. Boleh. Hmm. Hijau. Ini enggak ngomongin partai loh Kang Ihin. J. Ngomongin warna. Berwarna-warni pokoknya. Oke, kita ambil yang tadi buah semangka sudah. Sekarang buah Strawberry. Melon boleh. Strawberry, Bu. alpukat ya. Oh, strawberry. Strawberry. Strawberry juice. Nah, kita ambil. Nah, di Canva itu apa yang enggak ada. Kita pengen strawberry ada, pengen alpukat ada. Gambar tapi. Mana ya strawberry yang seger. Yang jelas Ini itu. mohon maaf. Yang gambar. Yang Selamat gambar. bergabung Kang Dero. Selamat bergabung Kang Dero. Alhamdulillah sudah bergabung. Sudah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok ketemunya stroberinya ya? Yang jusnya. Strawberry juice, Bu. Tambah jusnya. Strawberry Ya. juice. Nah, ini kan bacanya bukan juice. Nanti kalau dibaca tulisannya kan jadi juice. Yang gelas itu Bu, yang gelas. Yang mana? Yang mana, Bu? Ya, juice. Wah, itu gelas bisa dibalik, Ya, Bu. itu, Bu. Itu Ya, lebih yang Dua mudah, dari Bu. atas Bu. Yang ini. Yang gelasnya Ya. itu. Ya. Nah, lebih mudah itu, Bu. Ini ya. Lebih mudah Saya dibalik kecilkan ya. dulu. Saya kecilkan dulu biar posisinya di tengah dulu. Kemudian kita copy. Ini nggih, duplikat nggih. Nih. Duplikat.
Jreng. Nah, kadang ada Kang Diro jadi Kang jreng. Diro jadi jreng, yes. Terus kita balik vertikal. Balik Nah, vertikal. ini kan masih tumpuk-tumpuk. Kita turunkan biar posisinya sama begini. Ya. Kemudian dikit. sebentar. Ini kemudian transparansinya dikurangi, Bu. Biar kelihatan kalau itu bayangan. Ini transparansi, jreng dikurangi. Jreng. Nah, jadi sudah. Begini. Ini sudah jadi bayangan dari jus. Nah, kalau enggak pas ya digeser-geser saja Bapak Ibu. Sudah jadi. Nah, sudah jadi ya. Ya. Oke. Monggo kalau mau praktik. Ini tadi ada yang bertanya, Bu, cara membuat suara di Canva. Cara membuat suara di Canva. Berarti kita ambil audio. Bawah niki nggih. Itu suara rekaman atau suara background musik maksudnya, Bu Neng? Oh, Ini cuma tadi siapa cuma yang cara membuat suara di Canva. ya, Bu Listianti Ya, siapa? Bu Listianti tadi yang bertanya. Silakan Bu, mungkin bisa Bu open mic. Listianti. Iya. Maksudnya suara background musiknya saja atau suara kita rekaman. Misalnya kita mau menceritakan procedure text adalah ke anak-anak dengan suara kita. Berarti kan kita masuk studio rekaman nanti terus kita berbicara. Rekam sendiri, nggih. Yang mana? Yang bagian suara backsound-nya. Kalau backsound-nya kita ambil audio ini Bapak Ibu, kemudian kita ambil musik yang mana sesuai dengan itu. Oh, ini dua-duanya nih katanya Bu Elis. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kita pakai happy saja dulu nggih. Ini yang suaranya kita pakai happy dulu. Terus maaf. Undo dulu. Ini mudahnya itu kalau misalnya salah kita langsung bisa undo Bapak Ibu, enggak usah cari stipo atau gosok nggih. Step itu nggih. Itu kan zaman saya SD nggih, cari gosok step. Kalau sekarang tinggal undo aja. Kita pakai happy saja. Kita tambahkan happy saja, nanti suaranya menyesuaikan. Ini kita preview. Nah, itu yang tambah suara backsound dari lagu nggih. Kalau sekarang kita mau tambahkan suara rekaman kita, ini dikurangi dulu volumenya biar ndak suara kita kalah nggih. Nah, kita pakai kecil saja. Pakai kecil saja. Coba kalau 31 seberapa? Ya, lumayan sudah. Tidak terlalu keras. Tutup. Kemudian kita bagikan. Terus ini kan hanya kita yang dapat akses, kita ganti dulu yang punya tautan. Bisa edit enggak apa-apa, nanti bisa diedit-edit ya Bapak Ibu. Kemudian kita ambil lainnya. Kemudian setelah lainnya tampilkan dan rekam.
tampilkan dan rekam. Berikutnya masuk ke studio rekaman. Mulai izinkan Canva merekam, izinkan, kemudian menggunakan mikrofon Anda, izinkan. Nah, mulai merekam. How to make mango juice. Mango is a common fruit in our country. There are plenty types of it. And when it comes to the mango season, you can enjoy the taste of mango via mango juice as the alternative. Here is a simple recipe of mango juice. Akhiri rekaman. Itu pun lengkap nggih. Nggih. Rapopo. Saya tok Ibu. Iya keluar. Enggak paham tok Ibu. Napa Bu Neng? Etok. Mantap. Pura-pura. Ya, Pura-pura, Bu. Nah, tautan rekaman sudah siap, bisa kita salin, kemudian kita bagikan atau kita unduh dulu. Kalau mau dimasukkan ke media TikTok berarti diunduh dulu, kemudian masuk TikTok tadi, kemudian pilih unggah, ambil video ini, terus berikutnya kemudian posting. Jadi sudah video TikTok media pembelajaran teks prosedur. Ini mengunduhnya agak lama Bapak Ibu karena suaranya double tadi. Ya. Jelas nggih yang Jelas. bertanya tadi? Jelas sekali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Lanjut nih Bu, ada 2 pertanyaan yang hampir sama ini mengenai scan mirror tadi nih Bu Suni. Scan mirror tadi ada di mana dan fungsi dari scan mirror ini pertanyaan dari Ibu Fitri Yuli sama Ibu Fatwan Sayuti. Fungsi scan mirror dan scan mirrornya ada di mana? Oh, itu sebenarnya nggak bagian dari pembuatan TikTok ya Bu ya? Terima kasih. Screen mirror-nya itu ambilnya dari ini, saya ambilnya dari web browser. Nah, terus muncul seperti ini. Kemudian di HP kita juga sudah kita install screen mirror-nya, kemudian kita scan-kan seperti ini. Seperti kalau WA itu loh Bapak Ibu, kita tinggal WhatsApp webnya. Nah, ini dengan screen mirror-nya nanti TikTok sudah web. terhubung, kemudian kita ambil yang dari HP kita yang TikTok itu. Tadi mau coba saya praktekkan, kira-kira masih trouble atau enggak ya? Tadi Coba kan lagi. masalahnya trouble, terus disarankan Bu Eneng tadi pakai caranya Bu Eneng masuk Google Meet. Nah, iya. Coba Bu, dicoba lagi siapa tahu bisa. Ya, coba sekarang saya coba dulu screen mirror-nya. Nah, bisa pakai TikTok PC bisa Bu. Tadi ada saran dari peserta. Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih. Ketik TikTok di browser langsung scan barcode-nya. Iya, bisa. Ya, Pakai bisa. TikTok PC ya bisa. Berarti ini pertanyaan dari Ibu Febrina tadi terjawab nggih. Apa bisa langsung buka situs TikTok di laptop? Bisa nggih berarti? Ya, bisa. Bisa Bu Febri. Kalau langsung buka TikTok, saya coba nggih. TikTok web di sini. Nah, berarti pakai TikTok ini langsung nanti diunggahnya lewat. Ini saya masih berbagi ya Bu Neng?
Masih tak kelihatan TikToknya, Bu. Nah, ini kalau yang TikTok di laptop jadi enggak pakai screen mirror, enggak Bisa. Bentar masih muter. Nah, sudah open TikTok. Ini TikTok saya. Nah, ini yang barusan kita praktekkan tadi ya. Ini langsung dibuka. Kalau misalnya kita mau kok rame ya. Kalau mau upload klik open itu, Bu. Ya, klik open kalau mau upload, kemudian kita unggahnya kok nggak kelihatan gitu. Punya saya kelihatan kok, Bu. Saya Kelihatan? juga TikToknya pakai PC juga ada, Bu, bagian unggah. Di bagian atas itu ada plus unggah gitu. Belum muncul, Bu Neng. Belum muncul gitu. Ini info. Bentar. Ini apakah TikToknya Ibu sudah akunnya sama akunnya browser Google-nya sama dengan Gmail-nya yang di TikTok, Bu? Sama, Bu Neng. Oh, sama. Harusnya ada di bagian atas, Bu. Ada di bagian atas itu harusnya ada plus unggah. Enggak muncul ya, Bu Neng? Gitu ya. Apa saya coba unggahkan ya? Apa saya screen dari tempat saya ya? Kalau ini adanya download bagi install. Di tempat saya ada ya, Bu. Apa ya? Kenapa nggak kelihatan ya kalau di beranda coba gitu, Bu. Beranda itu. Oh, ini tanda plus ini ya, Bu Neng? Oh, berarti beda ya. Kalau tempat saya atas, tempatnya jenengan di bawah. Iya, ini mungkin bawaan laptopnya. Mungkin. Unggah, kemudian kita ambil videonya. Kok enggak muncul ya, Bu Neng? Sudah saya klik plus. Oh, sudah barusan. Sudah bisa? Di plusnya bisa di Bu Suni? Terus yang diunggah kok kelihatannya juga belum muncul. Biasanya kan muncul terus ambil apa itu Iya, betul. Mana gitu ya? Apa saya screen dari saya aja? Iya, coba Bu Neng. Coba ya. Saya keluar dulu nggih. Ya, oke. Saya keluar dulu. Kelihatan Ibu? Sudah kelihatan Ibu? Sudah Bu Neng. Nah, ya oke, saya coba di bagian atas. Ini saya pakai web. Ini klik. Boleh di situ muncul ya Bu Neng? Enggak. Tempat saya muncul. Di saya tadi klik unggah. Coba akan saya cari video mana, sebentar proses, Bu. Iya. Nah, ini ada klik pilih file. Ya, kita coba cari, semoga ada ya. Ya, oke, saya pilih ini ya, walaupun ini hanya untuk coba-coba ya, Bu ya. Ini sebenarnya ukuran presentasi ya, tapi karena untuk coba-coba ini karya anak-anak tadi. Mempraktekkan apa yang di webinarnya Kang Dero kemarin, insya Allah besok mau saya jadikan praktik baik di
Oke, ini harusnya ukuran vertikal, tapi ini hanya untuk contoh ya Bapak Ibu, Iya, contoh biar cepat unggahnya aja ke dia TikTok. daripada saya mencari-cari. Oke, ini kalau sudah diunggah, kemudian Berikutnya, selanjutnya di posting bagian bawah. Ya, seperti itu. Cuma kelemahannya kalau di PC untuk ngatur-ngatur musik agak Sulit. kurang leluasa Iya. gitu. Iya, leluasa di HP, Mbak. Iya, HP. betul. Kalau di HP untuk Mudah musik di HP. bisa milih banyak Nah, sekali. iya. Iya, Lagunya oke, banyak. sudah. Ini sedang diunggah, nanti akan terunggah seperti itu. Seperti itu. Iya. terima kasih Bu Neng. Coba Iya, sama-sama. besok TikTok saya uji coba lagi. Iya, coba Bu besok diutak-atik TikTok-nya. Iya. Iya. Biasanya kan di HP pakainya Bu Neng. Iya, betul. Kalau di HP memang lebih luasa, Ibu. Iya. Masih Iya. adakah Bu? Ini sebenarnya masih ada pertanyaan Bu Neng, gimana ini dilanjutkan atau Kayaknya waktunya karena sudah juga, malam, iya. ya nanti bisa dijawab Bu Suni di kolom chat atau lihat Iya. rekaman secara ulang kembali besok. Dan sekarang lanjut aja ke Kang Dero. Itu Iya, karena tadi iya. kita sudah banyak pertanyaan dijawab. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Neng. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan penguatan dari materi dari yang kita tunggu-tunggu dari Kang Dero. Ini yang membuat saya terkanva-kanva juga sampai level 6. Betul. Kang Dero, silakan. Dari tadi kami menunggu. Monggo Kang Iya Dero. Bu, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya gambarnya di sebelah, suaranya di sebelah juga, jadi ada 2 akun. Udah mana ya Kang? Soalnya yang akun pertama tuh nggak tahu nih, Google-nya mungkin perlu update ya. Jadi saya nggak bisa mendengar suara teman-teman. Untuk suara ini pakai handphone. Nah, yang tidak nampak wajah ini yang pakai handphone. Ya. Ada wajahnya, Kang Ihin terlihat wajahnya? Wajah saya? Ya. Nah, Benar. Nuansa hotel kayaknya di belakangnya tuh. Iya, itu. Di Paris. Baik. Saya juga insya Allah tidak lama teman-teman, karena ini baru loncat sebentar dari grup sebelah, sedang CGP rekognisi ini untuk praktik coaching di sebelah. Saya ditunggu 21:10. Nah, sekarang udah 21:10. 21:10. Nggak apa-apa, kita belajar dulu. Baik, saya mohon izin teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sehat teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, itu sehat itu nikmat yang luar biasa. Saya kemarin ya teman-teman juga tahu ya, berkali-kali sakit tidak selesai gitu. Tapi di tengah sakit masih aja ya, lalu lalang aktivitas dan sebagainya. Karena kalau berhenti pun kita akan tetap sakit begitu. Jadi mendingan kita bergerak ya, ibarat sebuah perjalanan, mengapa kita harus terus mengayuh laju sepeda kita? Ya karena kalau kita berhenti ya kita akan ditinggalkan, dan teruslah mengayuh walaupun mungkin pelan, karena kecepatan kita berbeda-beda. Nikmat kuota detak dan detik, mari terus kita syukuri. Hari ini terima kasih banyak untuk sahabat dari tim Canva Lovers Nusantara. Sudah 16 pertemuan dan tidak berhenti ini. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Ini seri ke-16. Subhanallah, saya mah senang banget dah. Kok ada ya komunitas yang sekeren ini gitu. Ya, yang sangat luar biasa. Ini motor penggeraknya ada Bu Neng, Kang Ihin, Bu Mardiani, dan teman-teman para ketua Canva Lovers Nusantara. Terima kasih juga untuk Bu Suni, Karti Rahayu, ini saya sudah tidak asing lagi. Ya, Bu Agatha juga, ini luar biasa. Dan saya senang sekali tadi materi-materinya hasil dari pelatihan kita. Kalau itu dibagikan, senang banget gitu ya. Tidak merasa tersaingi, tapi bangga gitu. Alhamdulillah gitu ya dibagikan. Dan persis mirip gitu. Nah itu senang banget. Bagaimana kemudian TikTok hari ini, nah image-nya memang selalu negatif ya. Masih ada yang persepsi, oke, kalau memang banyak teman-teman yang menggunakan TikTok di sebelah sana hal-hal yang tidak baik begitu. Nah saatnya para guru hadir, menjadi konten kreator kebaikan untuk mengisi hal-hal yang semula dianggap tidak baik itu menjadi kebaikan.
Nah, teman-teman sekalian, ini luar biasa atensi kita 164 hari ini ada di room kita. Terus dijaga semangatnya karena siswa itu adalah investasi kebaikan kita di masa depan. Kepada siapa kita akan menitipkan raga kita di masa depan? Kepada siapa kita akan menitipkan putra dan putri kita di masa depan? Rasanya senang sekali kalau tiba-tiba ada harus kunjungan ke Padang, kunjungan ke Medan, kunjungan ke Papua, kunjungan ke Maluku. Tiba-tiba saya menaiki atau masuk ke salah satu pesawat, saya duduk di barisan belakang teman-teman, di nomor 75B misalkan. Saya duduk di situ, tiba-tiba ada yang menyapa, pramugari yang sangat cantik, kemudian kapten pilotnya keluar. Dari kokpit dia kemudian keluar, menyapa saya yang bukan siapa-siapa. Menyapa teman-teman, duduk di paling belakang, dekat sayap paling belakang, karena di kelas ekonomi, dengan keterbatasan kita, karena kita tahu tidak mungkin kita memesan kelas eksekutif. Begitu ya, kita duduk di belakang, tiba-tiba ada dua orang yang mendekati kita, kemudian menyapa kita, Pak Dero, Kang Ihin, apa kabar? Bu Agatha, Bu Neng, Bu Sunik, apa kabar? Lah ini siapa? Ini siapa? Pramugari yang sangat cantik, kapten yang sangat gagah luar biasa. Ternyata dia menyampaikan, saya adalah siswa Bapak 20 tahun yang lalu. Bapak ingat, saya anak 12 MIPA 4 yang dulu fisika saya biasa-biasa saja. Tapi ada hal yang istimewa yang membuat saya sekarang bisa menjadi kapten pesawat yang Boeing yang sangat luar biasa ini. Ini siapa? Oh, saya Akbar, saya Hasan, saya Iqmal. Siapa? Ini siswa Bapak, luar biasa. Ada penghargaan terhadap guru. Bapak duduknya di mana? 75B. Silakan Pak, duduk di depan. Kelas bisnis eksekutif masih tersedia. Saya akan memuliakan Bapak sebagai guru saya yang telah menginspirasi saya. Kisah ini kisah fiktif tapi akan menjadi hal yang sangat mungkin terjadi di masa depan kalau hari ini kita mengajar, menghamba kepada peserta didik kita. Berpihak kepada mereka. Menginvestasikan kebaikan untuk mereka. Jadi hari ini lihat siswa itu harus dedeh, nyaah gitu ya. Silih asa, silih asi. Kenapa? Karena kita ini pasti tua gitu. Karena kita ini pasti meninggal dunia. Dan kita punya investasi anak-anak biologis kita di rumah. Siapa tahu mungkin di masa depan kita tidak bisa menyantuni anak-anak kita yang biologis yang di rumah. Tapi mungkin kita akan menitipkan kepada siswa-siswa kita yang di masa depan ketika kita sudah rentak, mereka justru sedang berjaya. Kita titipkan investasi kebaikan itu. Ilmu, betul ya kata Coach Stephen, orang akan lupa dengan apa yang kita sampaikan terkait materi pelajaran, tapi mereka tidak akan pernah lupa dengan cara kita memanusiakan mereka. Sentuhlah dia tepat di hatinya, insya Allah dia akan menjadi milikmu selamanya. Nah, kata Ari Lasso seperti itu, nah itu mudah-mudahan bergema. Jadi hari ini kita butuh guru-guru yang kemudian mendekati siswa dengan restitusi, bukan dengan hukuman atau konsekuensi. Tidak nyaman dihukum itu, tidak nyaman dibentak itu, tidak nyaman disuruh lari-lari itu. Yang nyaman adalah diajak bicara. Kalau generasi digital natif hari ini dengan teknologi yang sangat luar biasa, semakin kita bentak, mereka akan semakin brutal. Yang harus kita lakukan adalah pendekatannya dari hati. Frekuensinya frekuensi hati. Maka ketika kita mengajar, pastikan kita harus melihat yang di pojok kanan ujung sana, itu mereka sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Itu mereka bagaimana kondisi keluarganya? Jangan-jangan ada anak yang sedang duduk, padahal sebenarnya dia memikirkan ibunya yang harus kontrol, karena ibunya sakit stroke gitu. Dan dia harus kontrol mengantar ibunya itu setiap minggu 2 kali. Kalau kita tidak merdeka belajar, kalau kita masih tipe penghukum, kalau kita masih bergulat dengan pemahaman konvensional yang lama, tentu kita akan menghukum mereka karena kita taat aturan. Pokoknya aturannya tepat waktu jam 7, kamu terlambat, berarti kamu harus dihukum, lari dan sebagainya. Jangan. Ya, yang harus kita lakukan adalah restitusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian konfirmasi, dan tanyakan keyakinan-keyakinan kebaikan apa yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Siswa adalah investasi kebaikan kita. Ada 3 amalan yang akan terus mengalir begitu, bergulir pada saat si yang punya sudah tidak ada. Ilmu yang bermanfaat, anak yang solih yang senantiasa mendoakan, dan harta yang diinvestasikan dalam jalan kebaikan. Kita guru mungkin tidak bergelimangan harta, karena harta kita di peserta didik kita, tapi kita bisa memperlakukan mereka secara manusiawi untuk kemudian di masa depan mereka juga memperlakukan orang lain secara manusiawi. Nah, Bapak Ibu jangan terlalu fokus dengan pencapaian kompetensi cipta di sini saja, dicipta begitu. Karena kata Ki Hajar Dewantara apa? Pendidikan itu harus holistik, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dan ending dari pendidikan yang holistik itu adalah kebijaksanaan.
kita ingin menghantarkan peserta didik kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Jangan ciptanya bagus, tapi kemudian rasanya tak empati. Dia cerdas tapi culas. Nah itu jangan Bapak dan Ibu. Tapi kalau cerdas, dia harus empati, bertanggung jawab, memiliki fisik yang kuat. Untuk apa? Untuk Indonesia emas di masa depan. Jadi anak-anak didik kita yang hari ini ada di SD, di SMP, dan di SMA, 2045 mereka akan mengisi kemerdekaan kita yang ke-100. Nah kita yang akan mengantarkan mereka untuk memiliki kompetensi global dengan 4C. Nah semoga para guru yang hadir di sini terus istiqomah ya untuk terus belajar ya Bapak dan Ibu. Nah ini ada kabar gembira dari Bu Neng dan tim Kang Ihin. Hari ini sudah 16 pertemuan. Nanti Bu Neng akan merekap siapa yang hadir terus selama 16 pertemuan ini dan kita akan berikan sertifikat 32 JP. Untuk apa? Kan tidak berlaku untuk kenaikan pangkat, kan berlaku untuk kenaikan pangkat. Masalah kenaikan pangkat atau tidak naik pangkat itu mah hanya simbolis saja. Yang penting bahwa ada tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah mengalami sensasi belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, mencapai keberkahan bersama. Kemudian saya terpikir bagaimana kalau kita ini punya semacam tanda gitu ya. Ini ajakan kebaikan dan tidak wajib Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin mungkin saat webinar teh kalau foto bareng atau saat nanti kopdar, kopi darat bertemu dimanapun, ada identitas yang menjadi ciri atau tanda bahwa kita adalah keluarga besar Canvalopers Nusantara. Dimanapun kita. Ya, nanti kalau sesi daring ini dipakai bersama gitu. Saya terpikir kok gimana kayaknya seru nih kalau teman-teman ini kita ajak untuk membuat kaos bersama gitu ya. Setuju, Kang. Kang. Setuju. Setuju gitu ya. Setuju. Nah, nanti Bu Neng tuh punya percetakan Bu Neng di sekolahnya luar biasa. Desainnya dari teman-teman silahkan. Nanti kita pilih. Bukan lomba desain ya. Tapi kita share Bu Neng nanti. Kan sudah pada keren dengan Canva-nya. Mereka akan mendesain entah pakai apa namanya mock up atau apapun itu dengan desain-desain yang ada di Canva. Itu silakan nanti desain yang keren dari ratusan desain yang masuk nanti di tim ketua Canvalopers kita akan buat tim apa namanya verifikator atau penilai begitu. Ya nanti yang terpilih ya adalah apresiasi dikit-dikit. Mudah-mudahan ada rezeki babarengan gitu. Nah nanti saya bahkan ke depannya kita ingin menggarap yang namanya Koperasi Canvalopers Nusantara. Luar biasa. Asas koperasi itu apa sih? Kan kebersamaan ya dari anggota untuk anggota. Nah ini di sini ada Bu Nida tuh ya, ada teman-teman yang sudah saya mah nggak ngerti gitu, tapi asasnya saya tahu. Nanti bisa diolah ini. Jadi kita akan bergerak bukan hanya pemenuhan cipta dan bukan hanya pemenuhan karsa, bisa desain, ngerti ini, ngerti itu, tapi kita akan menggerakkan ekonomi umat nanti ke depannya. Kecil sih, sederhana sih, berapa sih untung dari kaos? Tapi yang kecil itu kalau dikelola optimal itu akan menjadi kebaikan. Siapa tahu dari SHW yang dihasilkan kita bisa membidik 100 anak yatim gitu. Kita bisa membidik 100 anak-anak di Papua yang bisa kita bantu. 100 anak-anak mungkin di Jawa Barat juga banyak gitu ya. Atau mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah, kita juga banyak mereka yang perlu kita bantu. Dari inisiatif sederhana, kita akan berdampak berkah dan cinta untuk Indonesia. Ini quote-nya nggak bisa diulang, Bu Agatha. Jadi harus dicatat. Dari inisiatif sederhana, kita akan bergema, berdampak berkah, menebarkan cinta untuk Indonesia. Canvalopers Nusantara. Dengan Canva, kita gemakan cinta untuk Nusantara. Tidak hanya dengan materi-materi seperti ini yang rutin kita lakukan, tapi ada gemak kebaikan dalam bentuk investasi kebaikan. Salah satunya adalah tadi, 3 amalan tadi. Harta. Nah ini kita coba nanti. Bisa nggak kita membuat koperasi nih? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. Nanti saya akan gagas, akan bertemu dengan para ketua Canvalopers. Entah kayak gimana, saya juga nggak ngerti pembentukan koperasi itu. Tapi saya yakin ilmunya ada di teman-teman. Saya mah hanya menginspirasi kebaikan. Yuk babarengan nanti. Dananya dari mana? Ya dari kita. Transparansi. Bahkan ke depan mungkin ini bisa kita legalisasi. Kita daftarkan Canvalopers Nusantara ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengakuan secara nasional. Dan ini akan berdampak untuk Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan minggu depan mungkin di sini juga ada salah satunya Bu Delismar yang diundang untuk bertemu 100 komunitas penggerak
yang akan bertemu di Hotel Millennium minggu depan. Dan saya mewakili teman-teman dari komunitas Canva Lovers Nusantara, mohon izin. Dan saya dengan siswa saya adalah satu-satunya yang diundang untuk praktik baik bagaimana katanya sih Pak Dero mengajar ABA 21, keterampilan ABA 21. Jadi nanti kami akan talk show di depan 100 guru itu, membawa komunitas Canva Lovers Nusantara dan menghadirkan siswa saya yang sudah diseleksi oleh tim PMM dari Kemendikbud. Yang akan hadir tentu di situ banyak ada Pak Praptono, ada Bu Dirjen juga, dan nanti spesial talk show-nya itu dengan Bu Dirjen dan Ibu Pranka Makarim. Nah, siapa Ibu Pranka Makarim? Istrinya Mas Menteri. Nah, jadi kita akan talk show. Nanti ini semua saya bisa nyampe di situ karena komunitas Canva Lovers Nusantara. Hari ini izin saya dulu, tapi saya berjanji di kemudian hari teman-temanlah yang akan terbang untuk sama seperti Kang Dero, berbagi inspirasi kebaikan dengan sukses bersama. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan jadi motivasi keren kita. Ide-ide ini mohon dicatat Bu Neng. Nanti kita akan ngumpul dengan teman-teman Ketua Canva Lovers Nusantara. Bagaimana kita buat kaos, bagaimana kita buat koperasi bergema untuk Indonesia. Terima kasih dari Kang Dero. Sehat semuanya dan selalu menjadi guru-guru yang dirindukan, tidak ditanggalkan bahkan ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Kang Dero, keren, mantap. Terima kasih banyak untuk inspirasinya. Saya sendiri secara pribadi juga mengucapkan terima kasih untuk Kang Dero, karena dari Kang Dero akhirnya mengenal Canva. Dari Canva akhirnya bisa membuat siswa-siswa saya lebih tertarik untuk belajar dengan saya di sekolah. Luar biasa sekali untuk Kang Dero. Sukses nggih Kang. Semoga lancar untuk semua kegiatannya. Terima kasih Ibu. Saya mohon izin ya, mau ke sebelah lagi. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara sudah selesai. Saya mengucapkan secara pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk Kang Ihin, untuk Bu Neng, terima kasih untuk membersamai kami, untuk Bu Suni yang semangatnya luar biasa, dan juga untuk seluruh guru-guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kebersamaan ini semakin hari semakin berkembang, semakin kuat. Jadi apa yang menjadi rencana Kang Dero tadi bisa kita wujudkan. Amin. Untuk Canva Lovers kita. Terima kasih banyak. Bu Vita, tolong sebelum ditutup saya ingin doanya Kang Ihin dulu. Oh iya, monggo. Ya, siap Bu Suni. Monggo Kang Ihin untuk doanya, untuk guru-guru silakan Kang tetap Ihin. semangat. Untuk kita semua, Canva Lovers Nusantara. Monggo Kang Ihin. Sepertinya Kang Ihin sedang fokus di guru penggerak bersama Kang Dero. Oh, mic-nya nggak bisa nyala. Maaf ya. Sebentar. Udah saya nyalakan Kang. Maaf. Tadi belum saya jadikan penyelenggara ya, lupa. Iya. Ya, Masya Allah Bu Nonik nih. Ya, luar biasa. Sudah menginspirasi. Tadi sudah menyampaikan di awal ya. Dan di akhir mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, mohon izin mari kita bersama-sama mengucapkan Ummul Kitab Al-Fatihah, karena banyak keutamaan dengan kita mengucapkan Al-Fatihah sebagai pembuka ya, sebagai menjadi pembuka hati kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakati Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Amin.
Hatur nuhun. Sami-sami. Terima kasih banyak doanya Kang Ihin. Tetap semangat. Sama-sama. Tetap sehat, tetap semangat untuk Bapak Ibu Amin, ya Allah. semuanya, Amin, amin. mengantarkan siswa-siswa menjadi murid-murid yang berhasil. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Demikian Bu Neng dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Mungkin ada bahasanya yang belepotan karena juga baru pertama kali ndredeg ya. Sama-sama. Di depan Bapak Ibu yang hebat-hebat ini. Terima kasih banyak. Sama Bu Neng sudah nggih? Ya, jangan lupa foto bersama. Oh Yuk, iya, foto foto yuk. bersama. Monggo. Ya, Dibuka semua. Ya, videonya dinyalakan. On cam. Siap untuk Oke. Sudah siap ya Bapak Ibu? Saya share ini ya. Saya tutup dulu chatnya ya, biar nggak menutupi. Oke. Satu, videonya belum saya. Oh udah. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang 79 lainnya saya klik. Ya, oke. 1, 2, 3. Sudah semua tercover. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Neng. Terima kasih banyak bantuannya. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kang Ihin. Sama-sama. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat malam. Sampai jumpa lagi Jumat depan. Iya. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Terima kasih.